Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmi Anazmah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang ada pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja, kita masuk pada materi yang pertama, yakni materi tentang identitas. Identitas individu yang ada dalam setiap interaksi sosial ini disebut dengan identitas sosial. Lalu, bagaimana sih identitas sosial ini? Jadi, identitas sosial ini bagian dari konsep-konsep diri individu sebagai anggota suatu kelompok sosial. Pengertian lainnya adalah seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya memiliki atribut pribadi dan atribut yang dibagikannya bersama dengan orang lain. Identitas sosial ini sebagai pengetahuan seseorang terhadap keanggotaan di dalam suatu kelompok bersama dengan nilai dan emosional yang dirasakan di dalamnya. Ini berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, rasa bangga anggota terhadap suatu kelompok. Lalu, bagaimana sih identitas dalam cultural studies? Jadi, identitas pada cultural studies, yakni identitas selalu merupakan efek sementara dan tidak stabil dari hubungan yang mendefinisikan identitas dengan menandai perbedaan. Jadi, identitas dalam cultural studies ini lebih menekankan pada multiplisitas identitas dan perbedaan daripada identitas tunggal dan pada koneksi atau artikulasi antara fragmen atau perbedaan. Selanjutnya, dalam materi identitas ini terdapat teori labeling. Labeling sendiri adalah suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang ini kemudian akan diberi cap atau label oleh lingkungan sosial atau lingkungan sekitarnya. Teori labeling ini menjelaskan tentang penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Lalu, identitas yang ada dalam diri saya ini apa sih? Seperti yang teman-teman bisa lihat, identitas yang saya miliki adalah identitas sebagai muslimah, yakni ditandai dengan keseharian saya yang menggunakan hijab. Hijab ini bisa menjadi simbol atau mencirikan saya yang memiliki identitas sebagai muslimah. Lalu, saya pernah atau enggak mengalami diskriminasi atas identitas yang saya miliki, yaitu sebagai muslimah. Jadi, sepengalaman saya belum pernah mendapatkan diskriminasi atas identitas yang saya miliki, yaitu sebagai muslimah. Selanjutnya adalah bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas ini. Konstruksi identitas pada media yakni dengan seseorang yang menggunakan media sosial namun tidak sesuai dengan identitas sendiri, atau bisa dibilang banyak orang yang menyembunyikan identitas aslinya di media sosial. Jadi lebih banyak orang yang lebih menggunakan nama yang disamarkan atau diubah-ubah begitu. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yakni materi transmissional view atau meaning base. Pengertian singkatnya seperti ini. Jika transmissional view itu cara kita menyalurkan informasinya, sedangkan meaning base adalah cara orang memaknai informasi yang didapatkan dari media. Komunikasi di sini sebagai proses menyalurkan atau mentransmisi informasi ke khalayak luas. Tapi dalam kita menerima informasi itu bukan hanya menerima informasi saja, tetapi ada makna atau meaning di dalamnya. Dan tentunya makna atau pesan yang dapat diterima setiap orang itu pasti akan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Contohnya adalah
Ketika saya menonton film dokumenter dari salah satu grup Korea, yakni TXT, ketika saya menonton hanya menggunakan transmissional view, tentunya saya menonton hanya akan menikmati filmnya saja, seperti menikmati cara bernyanyinya, menikmati menarinya, dan sebagainya. Namun, ketika saya menonton, lalu terlintas dalam pikiran, wah, hebat banget ya mereka sehari latihan bisa 12 jam demi menghasilkan hasil yang terbaik dan maksimal, serta mereka nggak ada ngeluhnya sama sekali, padahal pasti mereka capek gitu. Dan ketika saya menggunakan teori meaning base, saya bisa mengambil makna melalui film dokumenter ini bahwa jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal, harus adanya kerja keras dan semangat yang besar serta pantang menyerah. Jadi, ketika kita menonton hanya untuk menonton saja, itu kita lagi melakukan transmissional view. Namun, jika kita menonton, lalu kita bisa mendapatkan makna atau pesan dari yang kita tonton, maka kita sedang melakukan meaning base. Materi yang ketiga adalah materi halayak. Apa dan siapa halayak itu? Jadi, halayak ini sama dengan audiens, readers, penonton, pembaca, dan pendengar yang mengonsumsi teks media. Salah satu konsep kunci dalam industri media adalah halayak, karena semua teks media diproduksi untuk dikonsumsi oleh halayak atau audiens. Dan media ini tidak akan bisa bertahan jika tidak adanya halayak atau audiens. Pada awal modernisasi, masih sulit untuk mencari audiens, namun saat ini zaman terus berubah dan media yang paling kuat saat ini adalah media digital, seperti internet dan komunikasi massa. Adanya media digital ini dapat dengan mudah kita mendapatkan audiens yang aktif. Lalu ada apa saja tipe halayak? Yang pertama yaitu halayak massal atau audiens massal, yakni kelompok yang mengonsumsi program TV komersial. Yang kedua, audiens khusus, yakni audiens yang mempunyai minat khusus atau unik. Contohnya, ada audiens atau halayak yang menyukai bola, pasti dia akan menonton bola. Lalu misalnya ada audiens yang menyukai musik, dia pasti akan menonton atau mendengarkan musik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah audiens individu. Selain tipe halayak yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga dua tipe halayak, yakni halayak aktif dan halayak pasif. Halayak aktif itu yang sangat aktif untuk merespon teks media, sedangkan yang pasif ini kurang banyak merespon teks di media. Mereka ini lebih cenderung hanya menonton saja dan mengobservasi informasi di media tanpa berkomentar langsung di media. Lalu saya akan menjelaskan beberapa teori halayak. Yang pertama ada hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Teori ini berkaitan dengan halayak pasif dan mempunyai efek langsung serta kuat. Informasi atau pesan ini disuntikan melalui media, kebanyakan isi pesan dan informasinya itu mempropaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan dampak yang negatif. Yang kedua adalah cultivation theory. Dikutip dari buku Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat oleh Nuruddin dan teman-teman, kultivasi atau cultivation ini diartikan sebagai proses kumulatif di mana televisi menumbuhkan persepsi atau keyakinan terhadap realitas sosial kepada penontonnya. Teori ini muncul pada saat perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi pada saat itu. Teori kultivasi bersifat yang menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan oleh media itu lebih bersifat kumulatif dan berdampak pada sosial budaya daripada individu. Teori ini secara keilmuan menunjukkan bahwa televisi yang menjadi media
mempengaruhi pandangan atau perspektif publik terhadap kehidupan nyata atau realitas sosial. Dan teori ini menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang-orang dan nilai-nilai mereka, baik atau buruk. Teori yang ketiga adalah two-step flow theory. Pada teori ini, sedikit mengacu pada halayak aktif. Namun, opini pemimpin ini menjadi perantara untuk mempromosikan pesan, produk, atau kampanye kepada halayak. Menurut agenda setting teori, media punya kekuatan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu, sehingga masyarakat ini dapat menilai topik tertentu lebih penting dibandingkan topik yang lainnya. Model komunikasi dua tahap ini adalah sedikit bantahan terhadap teori tersebut. Menurut model komunikasi dua tahap, media massa ini jarang dapat mempengaruhi halayak secara langsung. Perubahan persepsi masyarakat terjadi karena media berhasil mempengaruhi tokoh masyarakat yang kemudian mempergunakan pengaruhnya sebagai pembentuk opini untuk mempengaruhi halayak. Lalu teori yang terakhir adalah reception theory. Teori ini merupakan teori pemaknaan, yakni teori yang menekankan pada peran pembaca atau halayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesannya. Pemaknaan pesan bergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman hidup halayak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa makna dalam sebuah teks tidak melekat pada teks, tetapi dibentuk pada hubungan antara teks dan pembacanya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Stuart Hall, proses komunikasi ini ada encoding dan decoding, dan berlangsung lebih kompleks. Halayak tidak hanya menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, namun halayak juga bisa memproduksi pesan untuk disampaikan, seperti memproduksi, sirkulasi, distribusi, atau konsumsi reproduksi. Lalu kita masuk pada materi yang terakhir, ya ini materi tentang popular culture atau pop culture. Budaya populer adalah budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, sehingga mereka dapat mencontoh atau mempraktekannya. Budaya ini ada karena adanya pengaruh media massa ya. Contohnya, salah satu boy group terbesar di Korea, yaitu BTS, dianggap sebagai pembuka jalan musik pop di kancah internasional, terutama di negara Amerika Serikat, sehingga mereka sering dijuluki sebagai BTS Paved the Way atau BTS pembuka jalan begitu. Perkembangan pop culture untuk saat ini adalah makin meluasnya budaya Korean pop di semua kalangan. Untuk saat ini tidak hanya anak-anak saja yang menyukai Korean pop ini, namun orang dewasa bahkan orang tua pun menyukai budaya Korean pop ini. Hal ini menjadikan budaya pop di Indonesia mulai berkurang peminatnya, yang dalam artian tidak sebanyak dahulu sebelum Korean pop ini meluas di kalangan masyarakat. Sedangkan perkembangan pada dunia digital pop culture ini mempengaruhi budaya pop karena budaya pop menjanjikan individualisme dalam kebebasan berkreasi, sehingga dapat mencapai ketenaran dan menjadi mikro-selebritis. Pada zaman dahulu, untuk menjadi artis itu harus casting dan sebagainya. Namun untuk saat ini menjadi artis atau selebritis itu menjadi lebih mudah. Bisa dengan menge-share hobi lalu diposting di media sosial dan sebagainya. Hal ini maka akan memunculkan subculture, yakni subculture adalah kelompok yang memiliki cara hidup sendiri, namun secara demografis mereka tinggal di kebudayaan induk. Subculture ini dapat dipahami sebagai kelompok dengan nilai dan norma yang berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat umum.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.